mudah-mudahan orang tua ya sangat berharap, Cak. Soalnya nanti tadi ya jangan terus misalnya wah enak gak pagin, bukan itu tujuannya. Kan tujuannya ini kan memperbaiki gizi. Soalnya apalagi yang SD ini kan kecenderungan fundamental dasar anak-anak ini intelijensinya ini kan harus memang disiapkan dengan baik kan itu. Dan ini bisa generasi Mas 2045 tercapai. Terakhir dari Bu Haji nama kapan sih Bu ini melakukan Bu? Ya semoga harapannya segera ya, karena info dari pemerintah pusat bertahap hingga Agustus. Tapi yang jelas saya minta harapannya tentu saja kalau memang akan dibiayai sedikit, ini 100% lah harapannya, supaya juga tidak memberikan beban nanti ke depannya pada APBD Kota Surabaya. Jadi kita juga minta terus evaluasi dengan Persatuan Gizi Indonesia ya, supaya juga ada evaluasi dan kontrolnya, jangan sampai ada anak-anak yang itu kuat ya Melo Bang. Karena ini kan apakah ada simulasi lagi atau kalau sementara ini belum ya. Sebenarnya kemarin itu kan ya baru November ini selesai kan. November selesai, tapi ini juga mungkin teman-teman yang ini CSR atau teman-teman yang peduli pendidikan ini mudah-mudahan kalau itu ya memang kita fasilitasi. Soalnya kan sambil tadi mateng. Jadi kan kemarin memang modelnya sudah punya, tinggal nanti kami mematahkan ke sekolah-sekolah lainnya. Dan alhamdulillah kemarin kita laksanakan sih di semua wilayah. Kita ambil wilayah timur, barat, utara, pusat gitu. Karena kami tadi menu pun sudah belajar menyesuaikan kondisi wilayah tadi. Terus karakter anak-anak. Cuma kemarin saya awasi itu yang kita agak mantau dampingi terus ya yang SD kelas rendah, kelas 1. Kadang-kadang kan belum mandiri ya untuk suapi lalu ya makan siang gratis. Oke, matur suwun gawe DPRD Kota Surabaya atas dukungan untuk acara ini. Dan semoga program ini melaku lagi. Temenan luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf, Mbak Aca juga Ibu Eli ya kan. Saya juga terima kasih. Among Soro juga terima kasih ya. Harapan kita program ini bisa berjalan dengan baik dan awak dewe entuk Iya, aku Karin Sam dulur.
Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Halo Rek, pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo Rek. Pastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby Della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially received by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakai I. Yo. Ya apa sih Ron? Paketanmu gak tau. Loh, apa mau pasti gak tau melok kuis dul jae. Nanti di nopo? Nak di TV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis di TV 100% jam. Vitamin Dino Minggu jam nasi TV wis tonton gulu. Cindy. Nomor isi? Ini wayai lor. Oh, nomor loro? Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Beritane
gagasan politik Jawa Timur. Popularity aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Kita depannya dalam 6 bulan ini. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan tapi dalam bentuk penyajian. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya. Memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. Kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHB yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Penikmat saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tim pemenangan Risma Gus Hans klaim unggul 5% dari Emil. Gowo. Tragis, 5 orang di Pamekasan tewas dalam sumur diduga kekurangan oksigen. Banggar DPR RI sebut kenaikan PPN 12% tunggu keputusan Presiden. Pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang tim Awali berita pertama, pemirsa, Ketua telah hitungan cepat internal di ratusan sampel TPS dan hasilnya Risma Gus Hans unggul 5% dibanding paslon nomor urut 2 Kofifa. Nah, juga karena memang quick count yang seperti dikatakan Mas Adis ini kan baru ada. Tim pemenangan Tri Risma hari ini Zarul Azhar Assunta atau Gus Hans. Pasangan jika pihaknya unggul 5% dari paslon Kofifa Indar Parawadi, Ketua Tim Pemenangan Risma Gus Hans. Angka ini didapat dari penghitungan suara cepat yang dilakukan tim internal dengan sampel sekitar 800 TPS yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jatim. Bahan analisa yang dilakukan dari foto form plano di tiap TPS. Dari hasil penghitungan suara tersebut, didapat hasilnya Risma Gus Hans meraih 48% suara. Disusul Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak 43% dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 9%. Bahwa di internal kami sudah melakukan dari awal apa istilahnya penghitungan cepat juga, dan materi yang kita kumpulkan para relawan di seluruh kabupaten di beberapa sampel TPS itu memfoto C plano, dan dari perhitungan kita secara internal quick count ini kita masih unggul 5%. Maka tentu keputusan kita setelah melakukan berbagai pembicaraan internal ya Mas Aziz dan Mas Don dengan calon dengan Ibu Risma dan Gus Han, kita akan
terus mengawal proses ini sampai akhir. Sementara itu Abdul Aziz, juru bicara Risma Gus Hans, ini adalah kita akan terus menunggu C1 plano itu, karena itulah yang kita sebut dengan real count. Yang hari ini kita tahu bersama adalah quick count, hitungan cepat dari berbagai media, terutama media nasional yang telah kita saksikan bersama, dan kami masih meyakini bahwa kerja-kerja di tim pemenangan, di relawan, dan seluruh kader di partai pengusung serta arus gelombang balik begitu ya. Tim pemenangan paslon nomor urut 3 optimis Risma Gus Hans dapat memenangkan kontestasi Pilkada Jatim serta akan mengawal proses perhitungan yang dilakukan KPU Jawa Timur. Selvi Wang, JTV. Pemirsa, relawan Risma Gus Hans optimis Risma Gus Hans akan menang meski dari hasil quick count tertinggal dari Kofifa Emil. Karena itu relawan Risma Gus Hans akan menunggu hasil perhitungan real count dari KPU. Relawan Cagup Cawagup Jatim nomor urut 3 Risma Gus Hans menggelar nobar hasil quick count pilkada di pemenangan paslon di KPU tersebut tetap mereka tunjukkan meskipun pada hasil quick count pasangan Risma Gus Hans tertinggal dari pasangan Kofifa Emil. Para relawan mengaku tetap menunggu hasil real count atau perhitungan secara resmi dari pihak KPU. Para relawan juga terus melakukan komunikasi dengan para relawan yang ada di seluruh daerah di Jawa Timur. Ya, ini melihat hasil quick count kan, ya kita juga ini berdoa supaya ada kemajuan di hasilnya nanti gitu. Ya harapan kita seperti itu. Kita menang kalah kan memang kita harus legowo ya. Ya mudah-mudahan ada mujizat untuk pemilu ini hasil quick count-nya ada kenaikan. Tapi kalau memang ini hasil prosentasenya di bawah ya, kita sebagai relawannya Risma Gus Hans selama ini ya harus legowo dengan hasil yang sudah tercapai untuk saat ini. Fatmi menambahkan, para relawan akan legowo dengan hasil yang diraih karena para relawan ini telah melakukan perjuangan yang maksimal untuk kemenangan Risma Gus Hans di Pilgub Jatim. Selvi Wang, JTV. Sementara tim pemenangan pasangan Kofifa Emil mengumumkan hasil real count perolehan suara 60,41% melalui data yang masuk dari 51.940 TPS di Jawa Timur. Kofifa unggul di beberapa daerah seperti wilayah Madura, Bojonegoro, dan Pasuruan. Disampaikan Ketua Tim Pemenangan pasangan Kofifa Emil, Budi Priyo Suprayitno, di posko pemenangan Kofifa Emil Jalan Pagesangan Surabaya. Dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim data Kofifa Emil dari 51.940 TPS di Jatim, 11,50% data yang belum